Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Maaf ya adik-adik. Nah, kita di pembelajaran 6, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya. Di halaman 226 sampai dengan 231. Nah, adik-adik untuk melihat video lain ya, nanti adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini nih. Nah, nanti adik-adik bisa lihat ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi tidak begitu lengkap karena hanya di tema 3 di tema dan subtema yang ada di judul ini. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya. Nah, misalnya nih, sekarang kan adik-adik kelas 3 ya. Jadi kita pilih yang ini. Klik biru-birunya di playlist kelas 3. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Ada semua tema di situ yang sudah Karina buat. Misalnya kita mau lihat kelas 3 tema 2. Kita klik putar semua. Nah, ini nanti akan ada daftarnya secara lengkap adik-adik. Mulai dari halaman awal sampai dengan halaman akhir nih ya. Nanti itu berurutan mulai dari halaman awal, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 sampai seterusnya ke bawah ya. Jadi dicari aja di sini ya adik-adik ya. Nah, kita mulai nih adik-adik. Kita akan belajar nih. Kamu telah belajar berbagai perubahan wujud ya di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Ya, contohnya apa? Contohnya perubahan dari garam ya, air laut menjadi kristal garam. Ya, kemudian ini ya. Lalu embun pagi. Ya, yuk kita lihat nih di sini. Mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Nah, kalau di sini kita ada berapa nih? Oh, ada sampai 5 ya. Di sebelah kiri peristiwanya sudah ditentukan. Jadi kita tinggal menentukan yang berikutnya ya. Nah, Karina akan besarkan sedikit. Nah, yang pertama itu adalah bertani garam. Ya, peristiwanya jenis perubahan yang terjadi adalah menguap. Lalu penjelasan perubahannya adalah air laut menguap, yang tersisa hanya adalah nanti butir garam atau kristal garam. Lalu membuat es krim, perubahan wujudnya adalah membeku. Ya, es krim itu sebelumnya cair lalu dia membeku, ya menjadi padat. Embun pagi mengembun namanya, uap air berubah menjadi titik-titik air. Kemudian membuat gulali. Nah, ini membeku, jadi awalnya cair lalu akan memadat setelah dingin. Hujan menguap ya, air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, itu peristiwanya. Kita kecilin lagi. Nah, berikutnya buatlah kalimat dengan kata berikut, ada 10 ya adik-adik. Nah, kita buat di sebelah kanan. Yang menguap, air laut menguap saat terkena panas matahari. Wujud, perubahan wujud benda disebabkan pemanasan dan pendinginan. Menyublim, kamper akan menyublim saat dibiarkan di udara terbuka. Membeku, minyak goreng membeku saat terkena udara dingin. Lalu padat, meja termasuk salah satu benda padat. Mencair, es batu akan mencair jika dibiarkan di udara terbuka. Yang gas ya, uap air termasuk benda gas. Lalu cair, minyak goreng termasuk benda cair. Mengembun, uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi es akan mengembun. Proses mencair membutuhkan panas ya. Berikutnya, perubahan wujud di alam terjadi setiap saat ya adik-adik. Nah, perubahan wujud juga dapat ditemui saat kita beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Coba susun aktivitas adik-adik sehari-hari mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kembali tidur di malam hari. Nah, perlihatkan jadwal adik-adik kepada teman-teman ya. Coba dibandingkan apakah ada yang sama kegiatannya. Nah, ini ada cukup banyak kolomnya, disesuaikan dengan kegiatan adik-adik ada berapa banyak. Ya, kalau misalnya ada lebih nggak apa-apa.
Ya, jadi jangan dipenuhin maksudnya kalau kurang pun ditambahkan tidak masalah ya. Nah, Karina sudah buatkan contohnya di sebelah kanan. Karina jam 6 lewat lebih 15 sampai jam 6.30 Karina mandi pagi. Nah, ini Karina ganti ya, ini 15 menit ya. Kemudian sarapan ya 15 menit. Lalu jam 6.45 sampai jam 7 ini berangkat ke sekolah 15 menit. Lalu jam 7 sampai jam 11.45 mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini berapa jam? Nah, ini kita kurangi yang ini dikurangi yang ini. Ya, jadi 11 dikurangi 7 adalah 4 jam. 45 dikurangi 0 ya 45 ya. Pulang sekolah jam 11.45 sampai jam 12 15 menit itu pulang sekolah. Lalu jam 12 sampai jam 14 pulang sekolah Karina tidur siang ceritanya ya. 2 jam. Lalu nah ini kurang 14 jam 14 sampai jam 16 bermain bersama teman 2 jam. Lalu jam 16 ya, jam 16 sampai 16.30 mandi, ini 30 menit. Mandi dan bersiap-siap ya, dan memakai baju, sisiran, pakai bedak, dan lain-lain. Nah, lalu menonton TV 16.30 sampai jam 18. Ini 1 jam 30 menit. Lalu jam 18 sampai jam 18.30 makan malam bersama keluarga 30 menit. Lalu 18.30 sampai jam 21 belajar. Nah, ini 2 jam 30 menit ya. Kemudian jam 21 sampai bangun pagi ini pergi tidur. Nah, ini Karina salah tulis deh. Kita kurangi ini. Nah, kita bisa juga dengan membuat jam 21 hingga jam 21.00 sampai jam 24. Itu kan berapa jam? 3 jam ya, 3 jam. Terus kita dari jam 24 atau jam 00 sampai jam 6.15 itu 6 jam 15 menit. Jadinya di sini nanti diisi ini 9 jam 15 menit ya. Nah, sesuaikan nanti kegiatannya dengan kegiatan adik-adik. Nah, kita lihat di sini ada Siti dan orang-orang di kampung Siti ya. Nah, Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun akan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Nah, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal adik-adik? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, kita lihat di sini. Berikan tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Yang pertama, kalau ini pendapatku berarti pendapat adik-adik ya. Rukun dengan tetangga. Nah, ini iya ya. Saling menyapa, iya tentunya. Menolong tetangga yang sedang kesulitan pastinya. Menggunakan barang tetangga tanpa izin ini enggak. Menjenguk tetangga yang sedang sakit, ya kita centang. Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah, ini juga iya. Lalu bergotong royong membersihkan lingkungan, kita centang. Membunyikan musik yang disukai dengan volume keras, jangan ya adik-adik ya, karena akan mengganggu. Memberikan pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, jangan semua tetangga harus kita tolong. Berbagi makanan, kita centang. Nah, berikutnya, ceritakan lingkungan di sekitar rumahmu adik-adik. Ceritakan pengalamanmu menolong tetangga yang membutuhkan bantuan adik-adik. Nanti tuliskan di tempat yang tersedia di sini atau di buku ya. Contoh dari Karina adalah ini cukup banyak, nanti disesuaikan saja dengan keperluan adik-adik ya, kalau dirasa terlalu banyak. Yuk kita baca, tetangga adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial yang baik, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, dan sejahtera antara diri kita dengan para tetangga.
Siapa yang akan menolong Anda dan keluarga pertama kali ketika ada pencuri atau kebakaran lainnya misalnya? Pasti tetangga ya. Pengalamanku menolong tetangga adalah dengan menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang bermasalah, kekurangan, atau yang lainnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!